Bakal makin kaya kalau gue dipuji atau dibuang. Hello, udah jelas banget gue bakal pilih dipuji. Kok kamu bisa sepede itu sih, Nak? Karena aku percaya diri. Ideh, kamu ini emang terlalu pintar ya. Wah, makasih atas pujiannya, mama terbaik. Astagfirullah, kamu harus hati-hati sama kekuatan kamu barusan. Semakin dipuji, aku semakin kaya, Ma. Dan bisa jadi orang terkaya di kota ini. Jadi ngapain takut? Mama titip pesan, orang lain jangan sampai tahu tentang kekuatan kamu barusan ya. Halah, Mama tahu sendiri kan sifat aku kayak gimana. Gawat, aku harus bertindak. Hari ini lo kelihatan gaya banget, cair ya? Soalnya gue habis dapat duit 10 juta. OMG, Feli yang baik hati, pintar, penuh kasih sayang. Traktir gue dong. Enak aja. Hah, duit gue nambah. Dan kali ini lumayan banyak. Itu artinya nambahnya tergantung jenis pujian. Aduh, kalau nggak ada untungnya gue nggak mau dengerin omong kosong lo deh. Gue bakal beliin apapun yang lo mau. Kasih tahu aja. Ya udah, gue minta limosin. Wah, nggak tahu diri. Oh iya, tadi lo dipanggil bu guru. Dia sih kelihatan marah banget. Tapi jangan sampai dia tahu kekuatan lo ini ya. Yaelah, lo sama aja kayak nyokap gue. Ada apa, Bu? Hei, salah saya apa, Bu? Saya kan baru sampai. Mana presentasi tentang aturan sekolah yang saya suruh? Kamu ini nggak pantas dipuji. Bejir, gue lupa. Kamu tahu sendiri kan akibatnya kalau lupa. Dasar kamu ini nggak becus. Ih, saya nggak lupa, Bu. Bentar deh, saya ambilin laptopnya. Padahal saya belum selesai ngomong. Bu, saya mau ngasih tahu sesuatu tentang Feli. Jadi, aduh, buru-buru nih. Untung aja ada Terabox AI yang bisa bikin PPT cepat kilat. Buka webnya, masukkan topik presentasi, jumlah halaman, dan pilih bahasa. Udah nih, tinggal generate aja. Lo bikin kesalahan ya sama bu guru. Soalnya beliau ngumpulin semua murid di aula. Dalam rangka apa? Mungkin dia mau permaluin lo karena lo belum kerjain presentasi. Sembarangan ya, PPT gue udah jadi nih pakai Terabox AI. Widih, jenius banget ya lo. Aneh banget, padahal kayaknya cuma mau jadi dikit, tapi kok nambahnya berlebihan. Ada yang gak beres ini. Gue harus pecahin misteri ini, kayak mustahil banget tiba-tiba nambah 1 kuadriliun. Bu, saya udah selesai nih PPT-nya. Oh iya, ibu ngapain nyuruh semua orang ngumpul di aula ini, Bu? Anak-anak, seperti janji ibu di awal, kalau kalian bersekolah di sini bakal mendapatkan uang jajan yang banyak kan? Gak sabar deh bakal punya uang jajan 1 miliar per bulan. 2 miliar gak sih? Bu, ibu dapat uang dari mana? Bukannya ibu termasuk keluarga Kismin? Feli, sembarangan ya kamu? Anak-anak, tolong rencanakan rencana kita yang tadi. Loh, kenapa pintunya pada dikunci? Lanjut. Angkat tanganmu, Feli. Kamu terjebak. Habislah gue. Warna lemari, astaga, mulai sekarang bisa kedeteksi, mah. Bener, Nak, kita tuh nggak bisa nyembunyiin barang-barang aneh karena nanti pasti ketahuan. Untungnya warna lemari aku putih, mah. Ya iyalah, isinya cuma slime. Kalau Mama juga warna putih kok. Ya elah, kenapa ragu-ragu kayak gitu, Ma? Tenang aja, aku nggak bakal gigit Mama. Dan aku juga tahu kok kalau warna lemari Mama pasti putih. Baguslah, tapi hari ini Mama tuh nggak enak badan. Jadi Mama bakal mengurung diri di kamar. Maksudnya merawat diri. Ya udah sih, Ma. Tapi kenapa hari ini tingkah laku Mama agak aneh ya? Cuman udah. Aku nggak mau seuzon. Kalau gitu, aku pergi ke sekolah dulu. Keisha, ayo kita berangkat ke sekolah. Kenapa lo malah mundur-mundur? Mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi, Vel. Tunggu. Maksudnya lo mau mutusin tali silaturahmi kita atau mau putus pertemanan? Bisa dibilang, kenapa tiba-tiba gue jadi curiga? Ya udah, gue jujur aja ya. Sebenarnya gue udah dengar desas-desus mengenai nyokap lo. Hah? Rumornya nyokap lo nyembunyi sesuatu di dalam lemari yang ada di rumah lo. Walah, lo mikirnya macam-macam. Lo takut lo udah berapa kali sih ke rumah gue? Masa percaya sama rumor kayak gitu? Katanya ada yang lihat penampakan juga, Vel. Makanya kita sekarang gak usah temenan lagi ya. Pantas aja tadi lo gak jemput di depan rumah gue. Feli, mulai hari ini tuh kamu harus tinggal di sekolah. Loh, kenapa, Bu? Saya kan punya rumah. Ibu cuma mencoba untuk melindungimu. Walah, pasti ibu termakan rumor kayak yang dimakan sama Keisha itu kan. Rupanya kamu udah tahu ya sebenarnya apa sih isi dari lemari mamamu itu? Saya juga nggak tahu, Bu. Aneh, padahal harusnya kamu punya clue. Kamu bisa lihat kan warna lemarinya mamamu? Aduh, tadi saya nggak merhatiin, Bu. Kalau warna lemari ibu putih harusnya aman kan? Feli, kamu dengerin ibu ya. Pokoknya kalau kamu sampai nemuin orang yang punya warna lemari merah, itu harus dibawa ke polisi atau bawa ke ibu aja. Kenapa? Mereka tuh nyembunyikan sesuatu yang terlarang di dalam lemari itu. Saya baru sadar kalau lemari di rumah saya banyak banget, Bu, dan saya nggak tahu lemari yang dimaksud sama ibu yang mana. Mustahil, suatu saat kamu pasti tahu lah. Feli, mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa tiba-tiba bukannya lo jijik sama gue? Jangan ngebantah apa yang dimau sama Tiara ya, Feli. Udah deh lah, jangan marah-marah. Tunggu, Ti. Jangan bilang ke siapa-siapa, Vel. Seriusan warna lemari lo merah? Kalau gitu cepat keluarin isi dari lemari lo. Kali udah muncul nggak bisa kubah lagi. Udah nggak apa-apa, Tiara, itu cuman hilaf. Emang lo nyembunyiin apa, Ti? Gue nyembunyiin... Aduh, susah banget sih ngomongnya. Tiara itu nyembunyiin uang yang dia curi dari bank. Apa? Aduh, Dela. Langsung metong. Astaga, maaf gue keceplosan. Ini semua gara-gara lo, Ves. Kalau Mama juga dapat warna merah, bakal bernasib sama kayak Tiara dong. Well, kalau lo nggak pulang sekarang juga, nyokap lo tuh bakal diculik sama orang-orang. Hah? Tapi kita semua kan lagi nginep di sekolah. Justru itu triknya Bu Guru. Astaga,
Lo tau dari mana? Bukannya lo udah ngomong gak mau temenan lagi sama gue? Gue gak bisa biarin temen gue sengsara kayak gini. Lo kenal sama gue, jadi harusnya lo percaya sama gue. Kalau keluar dari sekolah ini, terus gue harus ngapain? Pertama-tama kita harus selidiki warna lemari dan isi lemari punya nyokap lo. Oh iya, gue inget tadi sih warna lemari emak gue belum muncul. Biasanya orang yang punya warna merah itu memang telat munculnya. Wah, udah pasti sih. Gue heran sebenarnya nyokap gue ada nyembunyiin apa sih? Selama ini dia gak pernah sembunyi-sembunyi. Kata orang yang nyokap lo sembunyiin adalah yang paling bahaya di kota ini. Apa? Ya udah, kalau gitu cepet kabur. Aduh Keisha, gue udah cari di mana-mana tapi nyokap gue nggak ada. Jangan-jangan udah diculik lagi. Nggak mungkin, mereka tuh belum bergerak, Vel. Bener-bener rumahnya. Aduh, warga-warga udah pada datang, Kay. Ini lemari yang dimaksud sama para warga itu, Vel, dan cuma lo yang bisa buka. Cepetan. Ya udah, gue buka ya. 3, 2, 1. Kembaran dompet atau kembaran baju? Kembaran baju lah, jadi kita semua bisa fashionable. Setuju. Kamu gak dengerin kata mama ya? Kita harus bawa dompet ini kemana-mana, tapi khusus kamu jangan lihat isinya ya nanti kalau ada. Wah, iya ma, tenang aja. Astaga, aku telat ngampus. Aku juga harus ikut ujian semester, terus harus kerja kelompok. Ya ampun, banyak banget yang harus aku kerjain. Kamu tuh kebanyakan aktivitas, sampai kamu lupa percintaan kamu ya. Padahal kalau kamu nemuin jodoh, dompetnya bisa upgrade. Yang bener, tapi nggak ada cowok yang mau sama aku mah. Zaman kan udah canggih, pakai Omi kan bisa. Daripada dulu tuh mama dijodohin sama nenek, nggak bisa pilih pula. Makanya jadi sama papa. Kalau kamu mah enak. Iya udah deh, aku coba pelajarin dulu. Nih, buruan isi dompet kamu daripada kosong kan. Aduh, sedih banget. Bukannya duit malah kertas. Ini kan nggak bisa dibelanjain apa-apa. Teman-teman gue nggak boleh lihat isi dompet gue kalau cuman kertas. Kalau nggak suka swipe ke kiri, kalau suka swipe ke kanan. Keren juga. Baru aja lo main Omi, ye kudet. Bentar-bentar, ini tipe gue banget. Semoga ini jodoh gue. Dia ngajak gue ketemuan. Bukannya lo nggak suka percintaan, kok tiba-tiba banget? Kata nyokap gue, bentuk dompet tuh bisa upgrade kalau gue nemuin jodoh. Astaga, ternyata lo yang pilih kembaran dompet. Lo harus sembunyi, Vel. Emangnya itu aib? Bukannya harusnya gue bangga ya karena gue yang ambil alih seluruh dunia ini. Lo pikir semua orang bakal suka sama bentuk dompet kita yang kayak gini? Kelihatan kayak anak kecil banget. Ya ampun, gue tersinggung. Lihat aja ya lo nanti. Saran gue, jangan sampai orang lain tahu, terutama Tiara, atau enggak nyawa lo bisa terancam. Suatu saat lo bakal berterima kasih sama gue karena gue udah ngasih tahu lo. Guys, mulai sekarang kalian harus hormati Tiara ya, soalnya dia yang pilih kembaran dompet. Mustahil, kan cuma ada satu orang yang bisa pilih kembaran dompet. Sok tau banget lo, Vel, padahal bukan lo orangnya. Ya iyalah lo nggak percaya sama gue, soalnya kan lo temannya Tiara. Lo serius? Kalau gitu, coba buka dompet lo biar gue lihat isinya. Oke? Loh, ini kenapa para warga pada ngumpul mengerumbuni kita? Karena kalau lo terbukti bohong, mereka bakal langsung ngeroyok lo. Apa? Kalau gitu gak jadi deh, kabur. Mahasiswaku sekalian, kita tuh harus cepet cari si pemilik kembaran dompet karena dia tuh harus naik tahta. Kenapa diburu-buru banget sih? Lo iya, soalnya keuntungannya tuh tinggal di istana, terus dompetnya bisa direfill seumur hidup. Hah? Gile, ternyata gue punya kekuatan OP banget. Kalau kayak gini, gue bisa punya pelayan yang banyak. Mobil sport, pakai mahkota, hidup kayak princess deh. Sekarang isi dompet saya 100.000 dan kalau ada yang naik tahta bakal berubah jadi 1 triliun per orang. Bu dosen, lebih baik dibatalin aja, soalnya hal ini kan bisa membahayakan si pemilik kembaran dompet. Kenapa mengancam? Kamu nggak perlu tahu, Feli. Lebih baik kan kita tahu yang positif aja. Mencurigakan. Kayaknya lebih baik gue ngaku aja deh ke dosen daripada gue pendam sendiri mulu kan. Bu, sebenarnya saya... Jangan bilang kamu orangnya. Nggak mungkin. Tetapi kamu kan caseman, jadi mustahil punya kekuatan kayak gitu. Saya sih pemilik kembaran dompet, Bu. Nah, kalau Tiara saya percaya. Apa? Ini sama sekali nggak adil, Feli, lo nggak bakal bisa buktiin apapun. Bisa, kalau si pemilik dompet ketemu sama jodohnya, maka dompetnya akan ke-upgrade. Oke, saya punya satu cowok di balik pintu ini dan kalian harus buka pintunya. Hah? Jangan-jangan itu cowok yang dari Omi tadi. Soalnya tadi dia ngajak gue ketemuan di kampus. Yang pertama, Feli dulu deh, karena dia kelihatan pede banget tuh kalau cowok itu bisa merubah nasibnya. Iya, saya yakin kok kalau saya bisa mengubah dompet Kuromi ini. Saya bakal buka pintunya dalam 3, 2, 1. Pergi ke zaman dulu atau zaman modern? Zaman dulu aja deh, soalnya gue pengen buktiin mama tuh beneran dikejar-kejar sama cowok nggak sih pas zaman dulu. Udah mah, tenang aja. Aku tuh nggak bakal ngaku kok kalau aku tuh adalah anaknya mama. Batalin aja ya, lebih baik mama kasih kamu 10 triliun deh. Nggak perlu mah, di ATM aku tuh udah ada 1000 triliun. Ya elah, keras kepala banget sih ini anak. Ya Allah, tolonglah hamba. Waduh, mama sampai doa kayak gitu, itu artinya gue bisa durhaka dong. Hah, gue pergi sekarang juga. Bye mah. Widih, bener-bener sama kayak apa yang dideskripsiin sama orang-orang. Hah, ketemu sama Keisha. Woi Vel, lo ngapain ada di sini? Keisha, selama ini lo hilang, ternyata lo masih hidup. Iya sih, gue masih hidup, tapi gue terjebak di zaman dulu, gak bisa balik lagi ke zaman yang asal. Kok bisa? Ya udah kalau gitu kita balik sekarang juga. Tapi kalau lo bawa gue melewati portal, kemungkinan besar lo yang bakal metong. Apa? Ya udah kalau gitu ceritain kenapa lo bisa berakhir kayak gini. Secara gak sengaja gue dorong orang dari ketinggian, terus dia metong deh. Ya udah kayak gak sengaja, anggap aja kecelakaan. Kalau gitu gue harus ngapain nih di sini? Lo arahin gue lah. Sebut tujuan lo dulu. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Dia di mana? Nyokap lo.
pelanin suara lo, nanti orang-orang bisa denger. Ya emang kenapa? Mamaku ada di sini. Aduh, makin menarik perhatian banyak orang kan. Udah, lo ikut gue cepetan. Keisha, kita ngapain ke air terjun kayak gini? Nyokap lo ada di dalam sana, tapi sebelum masuk lo harus istighfar dulu. Gue non-muslim. Oh, iya juga. Ya udah kalau gitu kepercayaan masing-masing. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Kita cuma tersesat kok, Nek. Loh, Keisha, bukannya kita mau masuk air terjun ini? Feli, air terjun ini sangat keramat, tidak boleh sembarang orang memasukinya. Ya udah, Nek, kita pamit. Maaf ya, Nek. Tapi saya kenal si Amel, Nek. Amel, jangan-jangan kamu anaknya. Bener banget. Wah, gawat bener anak ini. Harusnya gue nggak bawa dia ke sini, keras kepala amat. Baiklah, kalian berdua diizinkan masuk. Wah, Keisha, ini mah namanya zaman modern, bukan zaman dulu gak sih? Vel, sebenarnya kita ini lagi di kota hayalan. Hah? Jadi emak gue lahirnya di sini. Kita harus ngorbanin satu nyawa orang buat ngebuka pintu keluar, baru deh kita bisa balik ke zaman asal. Itu artinya gue tuh udah pernah kesini, tapi gue nggak berhasil. Jadi gue harus mengorbankan satu nyawa untuk ngebuka pintu keluar. Oh, itu malot. Tapi kalau gue yakin gue pasti bisa. Kalau gitu cepat arahin gue ke rumah nyokap gue. Vel, nyokap lo tuh bukan orang biasa. Lebih baik kita bersembunyi di suatu tempat. Udah, lo tenang aja. Mama Amel. Buset, kenapa sih nih anak teriak mulu? Bagus, Keisha. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Tugas? Oke, ini dia tumbalnya, Ratu. Maaf ya, Feli. Tadi gue retas arahan sistem yang ada di atas kepala lo. Tumbal? Oh, sepertinya kamu belum diberitahu ya. Setiap hari tuh saya cari tumbal buat bikin wajah saya awet muda. Gue ngelakuin ini karena gue capek, Kismin. Dan harusnya karena gue ngebawa lo, gue dapat tambahan bonus. Tapi, ayo Ratu, silakan persembahkan dia ke dewa. Si miliki tiup-tiup perot. Tunggu. Jangan diselesain mantranya. Aku tuh anak mama. Aku punya buktinya nih. Aku bawa fotonya, Mah. Iya, Mama udah tahu, Nak. Dan mantra yang Mama sebutin barusan untuk keluar dari kota hayalan ini. Loh, kok terus siapa yang dikorbanin? Yang mau bikin anak saya sengsara? Kamu, Keisha. Makanya jangan ngehianatin gue.